Dia di meja mana? Tiene Lawson di meja 9. Namanya Emma Collins. Tiene Lawson. Selesaikan sekaligus. Kulihat dia. Nona Collins. Hello. Apa ya? Dikasih obat atau apa? Dia menolak pria seperti itu? Dia buat aku gagal kencan buta? As-tu cancan butamu, Jolosson? Aku mau tanya beberapa hal. Punya mobil? Ada. Rumah? Ada. Maharnya bagaimana? Berapa maunya? Aku mau 188.000. Bisa. Dia tampan sekali? Masih setuju segitu? Kenapa pria seperti dia belum punya istri? Ada masalah di bagian itu? Selain itu, aku mau perhiasan emas, Vincent Berlian, dan Pingganten Mua, minimal 300.000. Setuju. Dia setuju itu juga? Rachel, ibuku bilang kalau aku tidak datang untuk kencan buta ini, dia putus hubungan denganku. Bagaimana jika kamu yang pergi? Aku tidak sanggup. Rachel, tolonglah. Aku sedang ada masalah dengan teman. Baiklah. Ngomong-ngomong Rachel, kalau pria kencan buta ini benar-benar bagus, mungkin kamu harus jadikan nyata. Dijadikan nyata? Siapa mau menerima beban sepertiku dan menjadikannya nyata? Siapa yang mau menerima beban seberat aku dan mewujudkannya? Tidak. Aku harus menyingkirkan pria ini dan pinjam uang untuk operasi. Ini rumit. Waktunya pakai strategi baru. Aku punya adik laki-laki. Kalau kita menikah, kamu harus belikan dia rumah. Senilai minimal 500.000 Indonesian rupiah. Plus mobil. Tak kurang dari 300.000 rupiah. Oh, dan kalau dia menikah nanti, kamu harus bayar maharnya. Sama seperti kita. 188.000 Indonesian rupiah. Bagaimana menurutmu? Cukup untuk urusan adikku. Mari lihat bagaimana kau menghadapi ini. Dasar kurang ajar. Kalau kau tidak mau menikah, aku akan datang ke kantormu setiap hari untuk ribut. Buat keributan, kau tak akan bisa bekerja. Kira aku tidak berani? Kira aku tidak berani? Aku selalu ingin punya adik laki-laki. Tidak masalah. Bahkan itu boleh? Dia punya masalah di bagian itu. Terbukti. Jadi aku hitung cepat. Apa yang kau bilang tadi? Totalnya sekitar 1,5 juta. Ini 500.000. Sebagai uang muka. Sisanya akan dibayar selama pernikahan. 1,5 juta? Dia benar-benar ingin menikah? Tapi ada satu syarat. Syarat apa? Daftar nikah hari ini juga. Pernikahan kontrak. Ini hanya agar keluargaku tidak mengganggu. Setelah kontrak selesai, aku akan cari alasan. Seperti ketidakcocokan. Lalu kita cerai. Calotidac, c'est jus. Aku bisa tambah 300.000. C'est jus? Baiklah. Aku orang baik. Aku akan bantu kamu. Tapi, sekedar penasaran. Apa pekerjaanmu? Bagaimana bisa nabung sebanyak ini? SEO Group Amiren. Asisten CEO Grup Empirean. Asistennya. Gajiku tidak besar, jadi baru nabung 500.000. Sudahlah. Dia juga tidak mudah. Cari uang itu sulit. 500.000 bukan jumlah kecil, tapi dia memberikannya pada. Dia mau bagaimana lagi? Kamu orang baik. Jadi aku tak mau membohongimu. Aku jujur saja ya. Aku bukan Nona Collins, aku Rachel Gunter. Aku sahabatnya, menggantikannya di kencan buta ini. Tak apa, saya pepan kamu. Kalau mau, uangnya untukmu. Kamu tidak marah aku bohong? Ini pernikahan kontrak.
Siapa yang kutahu tak penting. Kalau begitu, aku tak akan sungkan. Jadi sekarang, kita akan Urus sertifikat dan menikah. Ayo pergi sekarang, mereka sebentar lagi pulang. Kita sudah menikah? Payah. Kemas barang-barang. Dan pindah ke rumahku. Nanti kuantar ketemu nenek. Rachel, kamu tadi di mana? Joey menunggumu. Lebih sejam di kafe. Kamu belum sampai? Aku sudah selesai kencan. Orang ini sudah. Ini Joe Larson, bukan Joey Lawson. Namanya beda. Rachel, kenapa kamu tidak bisa diandalkan? Cepat pergi sekarang. Aku pergi. Ada apa? Agak rumit. Aku ikut denganmu. Baik. Eya. Membandingkan diri itu sulit. Bagaimana pria ini bisa terlihat biasa saja? Apa yang terjadi di sini? Aku tak kenal dia. Tunggu kamu? Mari kita perkenalkan diri. Anda pasti Joe Larson, ya? Aku di sini untuk kencan buta. Anda Nona Collins. Ya, itu aku. Kamu sudah tidak muda lagi. Jangan-jangan tak ada yang mau? Kamu juga sudah cukup tua, kan? Hei, karena kita sama-sama jomblo, mari kita berkompromi ya. Jadi, setelah menikah, uangku milikku, dan uangmu juga milikku. Aku akan punya pacar gelap. Kamu tak keberatan, kan? Dari tampaknya, dia tak tertarik padaku. Aku tak akan biarkan kamu menang. Baiklah. Tak apa, kita bisa pelan-pelan. Mulai sekarang, aku akan merawatmu baik-baik. Dan aku yakin, kau akan berubah untukku. Apa mataku salah lihat hari ini? Aku ketemu dua orang gila terus-terusan, menerima semua syarat? Apa kamu sangat ingin menikah? Apa kamu buru-buru mau nikah? Keluargaku mungkin tak setuju. Jangan khawatir. Aku akan memenangkan keluarga dengan ketulusanku. Halo, aku suaminya. Bagaimana kau akan memenangkanku? Apa ini lelucon? Kami baru saja menikah. Nona Collins. Kalian anak muda tahu cara hidup. Kamu sudah menikah dan bawa suami ke sini? Oh tidak, aku dan suamiku baru kenal. Bagaimana kalau antri dulu? Sudah cukup. Jangan sampai ada suami lain muncul lagi. Aku pergi. Sudah kukirim alamatnya, datang saja langsung malam ini. Apa kau perlu dijemput? Baik, aku berangkat sekarang. Rachel. Katanya biaya operasinya 300.000. Kita tak akan melakukannya. Ibu, jangan khawatir, uangnya sudah kucari. Jangan bohong padaku. Kita tak punya uang. Jangan menyiksa dirimu. Hanya untuk uang. Ibu, maksudmu apa? Serius, aku dapat pekerjaan baru. Bosku baik sekali, dia memajukan gajiku. Juga pinjam dari teman. Semua sudah teratasi. Tunggu saja operasinya. Benarkah? Pasti. TN Lawson, itu dia, kamar pertama di lantai 3. Ini rumah yang kau temukan? Kuminta yang lebih sederhana. Ini apartemen 3 kamar. Ini sudah standar, terjangkau untuk karyawan. Jika tak mampu, mereka harus introspeksi. Bahaya by Karamu. TN Lawson, gadis ini hanya gadis biasa yang kutemukan di situs kencan buta. Kau mau menikahinya?
Aku juga TN Lawson biasa. Tian. Lawson, bukankah kau menunggu gadismu? Terima kasih sudah menyelamatkanku. Nanti aku akan menikahimu. Kenapa? Aku bilang. Kalau ingin memperlakukan ibu baik, harus menikahinya. Karena kau menyelamatkanku, aku ingin memperlakukanmu baik. Jadi nanti aku nikahi kau. Oh, Sudah kukatakan. Aku hanya mencintainya. Dan hanya akan menikahinya. Jika tak kutemukan, lebih baik tetap lajang. Lagi pula ini hanya kontrak. Untuk formalitas saja. Yang terpenting, fokuslah pada ini. Tu m'attaques Ricandia. Tapi bertahun-tahun tak ketemu. Untuk apa mempertahankanmu? Akan kukirim lebih banyak orang. Masalahnya, informasimu terlalu sedikit. Sulit mencarinya. Setelah sekian tahun. Xiaowei. Kebetulan sekali. Apa kamu? Bicaralah di sini saja. Apa yang kamu lakukan di sini? Nih, Christ, saya membantu TN Lawson cari tempat. Owen, beginikah cara kamu menangani masalah? Apa kamu tahu siapa TN Lawson? Lalu kamu atur dia menginap di tempat jelek begini? Nu. Christ, bukankah ini di luar tanggung jawabmu? Aku sedang melindungi hubungan kita. Ini hanya urusan kerja. Ini cuma hubungan profesional. Apa kamu tidak tahu kenapa aku pindah? Kalau kamu pindah sebelah lagi denganku, lebih baik kamu keluar dari perusahaan. Kembalilah ke grup Chris. Jadi putri kecil mereka. Hey Tian. Lawson, kenapa dia menatapku? Jia. Kerjamu bagus. Bonusmu bulan ini digandakan. Haha, mantap. Tatapan yang keren. Joey. Siapa wanita ini? Siapa dia? Ini bosku. Pulang kerja, kutumpangkan dia. Halo, Pak. Hello, terima kasih sudah menjaga Joey beberapa hari ini. Dia cuma rekan kerja. Rekan kerja. Bukan masalah besar. Tak perlu berterima kasih. Joey. Kinerjamu bagus. Sangat mengesankan. Pergi sana. Ya. Karena kamu sudah di sini, aku akan pergi. Kalian ngobrol saja. Bos, payungnya. Tak perlu. Aku suka hujan. Bosmu tampaknya orang baik. Tidak dingin atau sombong, tidak cemberut terus. Sangat berbeda dengan CEO otoriter biasa di sinetron, ya? Dia tidak begitu. Aku ambil ini. Lumayan. Aku belum pernah tinggal di tempat sebagus ini sebelumnya. Benar kan? Kamu di sini. Aku di sana. Cari aku jika butuh sesuatu. Oh. Amazing. Ini kamarmu? Tutup pintunya. Aku mau mati rasanya. Kenapa bisa salah kamar? Sangat memalukan. Bagaimana menghadapinya besok? Tapi tubuhnya luar biasa. Otot perut 8, kulit putih, cantik, kaki jenjang, dia sempurna. Rachel, apa yang kau pikirkan? Sangat memalukan. Tidurlah. Masih bangun? Mau bekerja? Mau tumpangan? Tidak. Aku belum kerja. Hari ini jujur, aku akan jual baju di lapak.
Tapi ini bukan solusi jangka panjang. Mau ku bantu cari kerja? Serius? Apa keahlianmu? Aku bisa menggambar. Kedang. Mendesain baju. Tapi perusahaan besar mensyaratkan pendidikan tinggi, jadi aku tak bisa masuk. Bagaimana kalau coba di perusahaan kami, cocok dengan kemampuanmu? Apa perusahaanmu peduli pendidikan? Ya. Tapi lebih peduli kemampuan. Oak. Aku akan kirim email. Kirim saja. CVmu ke sana. HR akan memberi kabar. Terima kasih. Rachel akan kirim CV-nya ke perusahaan. Instruksikan HR untuk merekrutnya dan tempatkan di divisi desain. Siap, segera kami atur. Nona Gunter, kami telah tinjau CV Anda. Desain Anda bagus. Kami mengundang Anda untuk bergabung di divisi desain. Pesok. Terima kasih. Siap. Sudah pulang? Waktunya makan. Kelihatannya kamu sedang senang. HM. Apa kamu dapat pekerjaannya? Tentu saja. Burkett Camel. Aku akhirnya mengerti kenapa semua orang ingin masuk perusahaan besar. Fasilitasnya luar biasa. Gaji magangku jauh lebih besar dari penghasilan jualan di kios. Ini semua karena kamu berbakat. Teruskan. Tunggu. Aku ada permintaan. Mari kita pura-pura tidak saling kenal di kantor. Silencio. Jangan ada yang tahu hubungan kita. Kenapa? Agar tetap misterius. Kamu sudah banyak membantuku, kalau orang tahu, nanti dibilang aku dapat kerja, karena kamu bisa merusak reputasi kita. Menjerti. Jangan khawatir, aku takkan bicara. Waktunya makan. Hei, kalian sudah dengar? Katanya ada orang baru masuk di Departemen Desain hari ini. Benarkah? Tanpa pengumuman? Apa dia? Orang penting? Rekrutmen khusus? Rekrutmen khusus? Cuma orang kampung yang masuk lewat koneksi. Pendidikannya cuma semea. Orang seperti itu bisa masuk? Punya koneksi memang enak. Ini rekan baru kita. Perkenalkan diri. Halo, aku Rachel. Magang baru di perusahaan ini. Senang bertemu kalian. Mulai sekarang, duduk di sini. Terima kasih. Hei. Hai kamu haus? Ayo beli kopi, traktiran aku. Dia itu? Masa iya? Karyawan barunya dia? Membawa perempuan jalang ke perusahaan? Owen, Apa yang Anda lakukan di sini, Nyonya? Christ, saya perlu bertanya, sebenarnya siapa Rachel ini? Apa hubungannya dengan Joey? sulit untuk dijelaskan. Jadi Joey tidak ingin orang tahu? Tian Lawson tidak ingin ada yang mengetahui tentang hubungan mereka. Aku dan Joey tumbuh bersama. Jadi kami bukan sekadar teman. Katakan, hubungan seperti apa ini? Rachel dan Tian Lawson sudah menikah. Apa? Nu, Christ, kecilkan suara. Tian Lawson tidak ingin ini tersebar. Nu. Christ, tolong ketuk pintunya. Anda dan Rachel sudah menikah? Anda berhutang. Penjelasan yang masuk akal. Penjelasan apa yang harus kuberikan? Kita sudah tumbuh bersama. Dan kau tahu perasaanku padamu. Tapi kenapa kau terus mengabaikannya? Bagiku,
Kau temanku di luar kerja, dan karyawanku di perusahaan. Hanya itu. Sekarang kau sudah menikah, bisakah kau menghadap cinta pertamamu? Orang yang kau tunggu selama 20 tahun lebih. Ini bukan urusanmu. Jika kau benar-benar tak peduli dengan cinta pertamamu, mestinya pilihanmu, harusnya aku, bukan Rachel, yang asal-asalan. Dia siapa sih sebenarnya? Apa kau benar-benar mengenalnya? Ini juga bukan. Uruzanmu. Hari ini, aku butuh penjelasan. Alasanku menikahi Rachel. Karena nenekku, dia terus mendesakku. Jadiku setuju menikahinya, dengan kontrak. Pernikahan kontrak? Ya. Jadi begitu rupanya. Lalu, kenapa tidak menikahi aku? Aku bisa membantumu menghadapi nenekmu. Aku tidak bisa mengambil risiko. Kau terlalu sibuk. Un truc urusant Kessil Begini. Bisa kutangani dengan orang lain. Sudah puas dengan jawabanku? Oh ya. Rachel. Tidak tahu. Identitas asliku. Jangan beritahu siapa-siapa. Aku tidak ingin terlalu banyak orang yang tahu. Menjadi. Tian Lawson. Anda tahu, Civic New York. Christ, aku tidak bisa menolaknya. Tian Lawson. Sebenarnya saya penasaran, kenapa tidak memilih New Christ dan memilih orang yang tidak dikenal untuk dinikahi? Kau bodoh, jika ku menikahinya, aku tidak akan bisa bercerai. Oh Tian Lawson, Anda benar-benar memikirkan ini. Masih ada. Lari 20 putaran di bawah. 30 putaran, 40 putaran. Bodoh sekali. New Christ. New York, Christ. Aku tak peduli caramu masuk. TAPI sekarang kau di sini. Kau bagian dari kami. Mulai sekarang, kau akan diperlakukan seperti karyawan biasa. Tak ada perlakuan khusus. Tentu. Jika butuh apa-apa, silakan minta. Ada beberapa dokumen yang perlu difotokopi. Semua punya tugas masing-masing, tapi karena kau tak ada kerjaan, bantu aku fotokopi. Untuk cari duit, aku rela. Mana ada karyawan kantor yang tak pernah dituntut macam-macam? Menjadi. Ini untuk direktur utama. Antar langsung ke beliau. Oh, ngomong-ngomong, dia tak suka orang mengetuk. Langsung masuk saja. Jia bengsi. Orang tak sopan. Kau akan dimarahi. Haham. Bosch. Menyuruhku bantu tanda tangan. Banyak banget dokumen. Dia malas mengurusnya. Choi. Keterlaluan kau. Berani-beraninya, membiarkan bos berdiri sambil duduk. Hei berdiri. Rachel, aku capek sekali. Pagi ini, kubiarkan Joey bantu tanda tangan beberapa dokumen. Meski dia membantumu, tidak boleh duduk di kursi Cheo. Silakan duduk. Berdiri. Benar. Saat bekerja dengan bos, cari tempat duduk sendiri. Jangan kurang ajar. Mengerti. Dokumen yang Pak Louis butuhkan. Saya asistennya. Serahkan saja pada saya. Bersikap sopanlah pada bos. Mau dipecat? Sudah cukup sopan. Jika tidak ada hal lain, saya permisi dulu, Pak Louis. Pak Lawson, silakan duduk. Kau memanggilku Joey dengan santainya sekarang. Hei,
Pak Lawson, istrimu baru saja bilang, kau harus lebih sopan. Kalau begitu, lakukan 100 kali push-up. Serratus? Kenapa dia tidak dimarahi? Rupanya dia punya akal. Kalian tidak ada kerjaan, Pooper? Sophie, ikut aku. New Christ, Rachel punya trik rahasia. CEO tidak marah. Apa gunanya akal bulus kecil? Paling-paling dapat teguran. Apa itu akan menyakiti dia? Kamu ada ide bagus? Kamu sangat pintar. Rachel, New Chris mau temui kamu di kantor. Oh, baik. New York, Chris. Anda mencari saya? Saya sudah lihat, CV dan desain konsep. Kamu punya bakat. Ini kompetisi desain fashion nasional. Minggu depan, pemenangnya akan dapat kesempatan tampil di sampul majalah fashion nasional. Ini akan meningkatkan citra perusahaan kita dan reputasi. Jadi, saya ingin kamu jadi kepala desainer. Awalnya tantangan berat. Lalu tawaran manis, ini bukan kesepakatan bagus. Pasti ada akal-akalan. Apa? Kamu tidak mau? Saya mau. Saya mau draft pertama besok. Kalau bagus, langsung diproduksi. New, Chris, ini draft desainnya. Rachel memang berbakat. Desain ini sangat menarik perhatian. Baik, taruh draftnya di sini. Akan saya tinjau lebih detail. Jika ada masalah, nanti saya beri. Temui saya di kantor. Ini. Rachel yang menggambar semua ini, dia yang memberikan ke saya. Kalau kamu juga bisa membuat desain sebagus ini, saya tidak butuh dia. Tapi sehebat apapun dia, saya tidak akan biarkan dia bertahan di perusahaan ini. Bawa kembali draft ini, Dan. Akhirnya kamu selesaikan semuanya, dan sempat ngobrol denganku? Iya, tapi kamu keterlaluan. Aku hubungi ibumu. Ternyata dia harus operasi. Butuh 300.000. Kenapa tidak bilang hal sebesar ini dariku? Aku sudah dapat uangnya. Jadi tak mau ganggu kamu. Dapat dari mana uangnya? Ingat waktu kamu minta gantikanmu kencan buta itu? Aku ketemu pria bernama Joey Lawson. Kukira dia orang lain. Awalnya minta Mas Kaving 88.000, tapi kurasa kurang, jadi naikkan ke 188,000. Tapi tebaklah, dia langsung kasih 500.000. Kamu serius? Aku cuma bercanda. Aku juga heran, tak kusangka dia benar-benar berikan 500.000 seperti itu. Tapi aku butuh uangnya. Tolong jangan ceritakan ini ke ibuku, takut dia jadi khawatir. Menjadi. Kamu Kilian Lila, kerjaan baru menyita waktu, istirahatlah dulu. Nanti aku temui kamu. Dadah. Soal desain fashion besok. Wah. Lelah sekali? Begadang lembur kerja? Tak kusangka dia ternyata sangat berbakat.
CGRA paquet Quinterbec. Dan percepat produksi, lebar bahu, pinggang, tinggi. Selamat datang, semuanya, di kompetisi desain mode nasional. Seperti biasa, ada 2 babak, pameran desain, dan pertunjukan runway. Sekarang, untuk babak pertama, pameran desain. Pertama, Dine Dari Scott Group, Dan Eventide Group. Ini benar-benar menakjubkan. Selanjutnya, kami akan menampilkan desain dari Watt Group, Dan Empyrean Group. Dua desain ini sama persis. Bukankah ini desainku? Karya Empyrean Group dan karya Watt Group. Sama persis. Ini kebetulan atau plagiat? Empyrean Group dan Watt Group selalu bersaing. Kebetulan? Sangat tidak mungkin. Ini jelas plagiarisme. Tapi siapa yang menjiplak? Apa yang terjadi di sini? Ini kompetisi nasional. 2 desain ini sama sampai detail terkecil. Tim desain kami bekerja keras selama 3 hari untuk ini. Sekarang Empyrean Group menjiplak karya kami. Itu tidak benar. Ini jelas karya tim desain kami. Dari mana kalian mencurinya? Tolong tenang hadirin. Tidak perlu berdebat. Ini desain yang bagus. Tapi saya tidak bisa menerima karya yang diragukan asalnya. Saya menunggu penjelasan dari kalian berdua. Hadirin sekalian, di Empyrean Group, kami tak perlu. Apalagi melakukan plagiarisme. Tuan Lawson, mungkin Anda tidak, tapi bisakah Anda jamin semua anggota tim Anda juga tidak? Poin Anda valid, tapi Anda kesadaran diri adalah keutamaan. Menuduh kami plagiat? Apa Anda benar-benar merasa layak mengeluarkan tuduhan ini? Kau. Aku akan melaporkan ini. Desain ini dikirim oleh Rachel. Berarti dialah yang menjiplak. Sudah kuduga. Mana mungkin seorang magang bisa menciptakan sesuatu sebrilian ini? Apa salahnya menjadi magang? Desain ini benar-benar karya orisinalku. Aku tidak menjiplak siapapun. Kau bilang ini orisinal? Siapa yang bisa buktikan? Kau baru di perusahaan ini, ingin amankan posisimu. Tak heran jika kau cari jalan pintas. Ada masalah? Tak bisa menjawab? Kau ingin kubuktikan tak bersalah? Baik, perhatikan baik-baik. Namaku Rachel Gunter. Di semua desainku, selalu ada tanda tangan khusus, tanda khas pribadi huruf G dari margaku. Selalu kusisipkan, kadang di bros, cancing, kelim baju, samar, tapi selalu ada di tiap karya. Lihat desain ini di pinggang dan kerahnya. Jadi, Sophie, apa lagi yang mau kau katakan? Atau tanya saja pada Tuan Watt, kenapa dia menjiplak karyaku? Aku akui desain ini milikmu. Berarti, kau yang jual ke Watt Group. Oh, sekarang kau yakin? Kau sudah menuduhku. Dengan semua tuduhan ini, pasti sudah direncanakan matang. Apa kau punya bukti kalau aku menjual karyaku? Sebenarnya ada. Mau bukti? Ini buktinya. Come on, ku dengar kau bicara dengan seseorang. Bilang kau mengganti 500.000. Hari ini, karya perusahaan kita malah jadi milik Watt Group. Ini bukan bukti yang cukup? Bahkan jika kuambil 500 juta, apa hubungannya dengan Kurai Kediceplak? Atau jangan-jangan, Sophie, 500.000 itu angka yang sensitif, bagimu? Rachel, masih pura-pura polos? Aku punya bukti video. Kemarin kau mengaku sendiri, kau ambil 500 juta.
Semuanya, lihat. Ini buktinya. Kau jual karyamu ke Watt Group, seharga 500.000. Kalau tidak, siapa yang mau beri kau uang sebanyak itu? Sekarang tak bisa bicara ya? Ini cuma asumsimu saja. Asumsi? Masih saja ngotot? Rachel, mungkin kau tak tahu ini, tapi setiap karyawan baru di perusahaan kita, diperiksa later belakangnya, kami tahu semua tentang kondisimu. Ibumu di rumah sakit. Nunggu biaya pengobatan. Kau cuma anak miskin. Tanpa transaksi kotor. Mana mungkin kau dapat uang itu, Rachel? Tak kusangka kau akan begitu. Kepercayai kau sepenuhnya. Kau ketegaskan menggurus. Proyek penting itu. Kau malah sianati aku? Pantaskah kau dapat kepercayaanku? Benar. Rachel. New York. Christ hargai bakatmu. Beri kesempatan besar sejak awal. Kau balas dengan mengkhianatinya? Lupakan saja. Mengingat kau lakukan ini, untuk biaya pengobatan ibumu, masih bisa dimaklumi. Minta maaf ke Direktur Wood. Mungkin, karena kasihan. Dengan kondisi ibumu, dia tak akan batalkan partisipasi kita di kompetisi. Kalau tidak, kau akan kecewakan. Semua di grup Empyrean. So, kebocoran rahasia dagang, serahkan ke polisi. New York. Christ, baik sekali Anda. Cuma minta Rachel minta maaf. Ke Direktur Wood? Menurutku, dia harus minta maaf ke kita semua. Pengkhianatannya memalukan kita semua. Kita kerja bersama. Orang terakhir yang kau curigai adalah aku. Kenapa tak curigai Watt Group yang jiplak kita? Atau mungkin, salah satu dari kalian yang juga punya akses ke karyaku? Sekarang kau carry kambing hitam. Kalau tak punya bukti, siap-siap masuk penjara. Kau keterlaluan. Mereka mungkin sudah berkomplot lama untuk menjatuhkan grup Empyrean. Cewek ini tak terlihat jahat. Kalau bisa dilihat, buat apa ada polisi? Semua tersangka pasti ketahuan. Diam. Diam. Biar aku bicara. Sini, berikan kartunya. Tian Lawson, Rachel pengkhianatnya, ini uang haram. Anda harus tahu kebenarannya. Anda harus. Semuanya. Kartu ini yang kupinjamkan ke Rachel. Soal nama akun. Perhatikan baik-baik. Bukan milikku. Meski Rachel tak ambil uang, itu tak membuktikan dia tak bersekongkol dengan grup Watt. Semua tahu. Desain perusahaan kita dibuat Rachel. Tapi anehnya, malah ada di grup Watt. Pinter berkila. Kalau mau menuduh orang, bukankah semua yang punya akses ke desain itu harus dicurigai? Sekarang jawab, bisa saja kamu pelakunya? Atau mungkin ada yang Menyuruhmu melakukannya? Tak ada yang menyuruh. Ini cuma tebakan. Tebakan? kau pikir tebakan bisa menghancurkan nama orang? Entah Rachel. Bocorkan rahasia perusahaan atau difitnah. Besok akan ada jawabannya. Sudah jelas? Kalian berdua, aku tak mau lihat sinetron ini lagi karena masalah kalian berdua tak selesai cepat. Lebih baik, lanjut ke desain berikut. Tolong, Director Wood. Ini kerja keras grup Watt. Kita tak bisa bayarkan dihancurkan. The Empyrean. Karya kitalah yang berbicara. Kami takkan plagiat. Juga takkan pakai cara kotor seperti ini untuk bersaing. Ini cuma satu desain, bagi kami tak apa. Memberikannya ke grup Watt. Karena kami punya banyak desain hebat lain. Maksudmu, kau punya desain lain yang sehebat ini? Kita tak bisa ambil risiko, apalagi yang kita punya, yang setara dengan ini? Baiklah, selanjutnya. Desain terbaru grup Empyrean. Lumayan. Ini karya terbaik yang kulihat sejauh ini.
Bukankah ini draft yang kugambar beberapa hari lalu? Ini hanya persiapan. Jika draft pertamaku gagal, sebagai cadangan untuk ditunjukkan keskiviikko nu. Christ, bagaimana bisa jadi produk akhir? Ten Lawson, kapan Anda mendapatkan desain ini? Mengapa saya tidak diberitahu? Siapa yang mendesain ini? Haruskah aku melapor semua yang kulakukan padamu? Jangan lupa posisi. Joey, jangan keterlaluan. Aku pewaris grup Christ. Menjadi direktur di sini, The Empyrean. Kurasa untuk siapa aku melakukan ini? Kau sembunyikan informasinya, padahal aku direkturnya. Semua desain, harus kusetujui dulu. Bagaimana jika tak kubiarkan kau setujui? Tian. Lawson, bolehkah aku bertemu desainer ini? Tentu saja. Desain ini dibuat oleh desainer kami, Rachel. Apa? Wanita itu mencuri semua pujian. Kenneth. Gunter. Aku ingin berdiskusi dengan tentang tren fashion. Mungkin kita bisa bertukar ide. Mari lanjut ke sesi berikutnya. Pertunjukan runway akan dimulai. Apakah semua model sudah siap? Mari mulai. Apa yang harus kita lakukan? Tanpa pakaian jadi? Siapa bilang kita tidak punya? Sophie, bawa ke model untuk ganti cepat. Tac perlu. Desain ini akan dipresentasikan oleh penciptanya. Dia yang akan tampil di runway? Bagaimana kita tahu dia tidak bisa? Kalau tidak kita beri kesempatan? Seorang intern di runway? Sepertinya grup Myriad tidak akan merebut mahkota kali ini. Kalau begitu, grup Watt punya kesempatan besar untuk menang. Kita akan tampil terakhir. Tuan Lawson, CEO Grup Myriad? Kenapa kau berbohong padaku? Aku berbohong tentang apa? Aku asisten CEO, Grup Myriad. Masih berbohong? Semua orang memanggilmu Tuan Lawson. Yah, di dunia hiburan, orang-orang selalu memanggil satu sama lain dengan hormat. Itu hanya cara memberi hormat ketika kau berada di luar dan sekitar. Kau memang menyebalkan. Tapi begitu kontrak ini ditandatangani, kau akan berada di tanganku. Tidak peduli jabatanmu, kau akan pulang. Entah makin malam nanti malam. Mengerti? Katakan sesuatu. Mengerti. Sekarang bukan waktu yang tepat membicarakan ini. Kita punya pekerjaan yang harus dilakukan. Pekerjaan apa? Aku tidak bisa berjalan di runway. Bagaimana kau tahu? Jika kau tidak mencoba, Ayolah. Hei, aku akan tersandung. Kakiku sendiri di sana. benar-benar tidak mau? Baiklah, aku sudah mengatakan pendapat. Jika kau tidak pergi, ya sudah. Paling buruk, kita kehilangan muka. Haha. Kau menempatkanku di posisi sulit. Aku percaya padamu. Bahkan jika terjadi kesalahan, Empyrean bisa melewatkan publisitas dan tidak muncul di majalah. Tanpa promosi, kita masih akan menghasilkan uang. Tapi, apakah aku bisa muat di gaun ini? Hanya kau yang bisa. Dan yang paling penting, aku ingin melihatmu memakainya. Selanjutnya, acara kedua, peragaan busana.
Christ harus bagaimana? TN Lawson terus melindungi Rachel. Aku yang disalahkan. Sekarang panik? Menu Deacon. Kau ubah rencana bagus, jadi bencana total. Bahkan biarkan si Hina mencuri perhatian. Aku tak menyangka. TN Lawson akan melindungi Rachel. Seperti itu. Dia bisa buktikan, desain itu miliknya. Banyak hal yang tidak kau tahu. Kita cari kesempatan lain setelah ini. Jika kau gagal lagi, sekali ini, aku takkan memaafkanmu. Ya, New York. Christ, jangan khawatir. Kali ini, aku takkan gagal. Pertama yang tampil, Adela What Group. Sepertinya What Group masih punya peluang menang. Gaun ini luar biasa. Ya, aku ragu Empyrean bisa mengalahkan. Tapi jika What Group menang, siapa yang dapat pujian desainnya? Karya Empyrean, Model What. Tak penting milik siapa, kali ini What Group telah kehilangan pijakan ke Empyrean Group. Benar. Karya terakhir dari Empyrean Group. Karya penutup dari Empyrean Group. Dasar bajingan, kau hancurkan aku. Tapi malah jadi sorotan. Kenapa? Rachel, akan kupastikan kau lenyap dari hidup Joey selamanya. Siapa yang menghalangi akan kuhancurkan. Sempurna. Kau akan jadi cover edisi berikutnya. Setelah ini, aku ingin sering bertemu denganmu. Sutradara Wood yang mengontak duluan, biasanya kan dia yang dimintai kerja. Rachel, memang punya kemampuan, benar. Wah, mereka sangat cocok, benar-benar pasangan ideal, seperti di film drama, sangat mengharukan. Setuju. Menurutmu apakah Tuan Lawson, Melendungi Rachel, karena mereka sudah pacaran? Keberuntungan macam apa yang dimiliki Rachel, sampai bisa dapat pria seperti Tuan Lawson? Harusnya itu jadi milikmu, Nona Christ. Ini kesempatan terakhir. Kalau gagal lagi, kau akan kami keluarkan. Naomi Gunter, tidak hanya skill Anda luar biasa, penampilan dan bentuk tubuh Anda juga istimewa. Anda benar-benar memesona. Bolehkah Anda pertimbangkan bergabung dengan perusahaan kami? Tugas Anda tidak akan banyak, cukup mendesain dan memodelkan karya Anda sendiri. Saya jamin setidaknya 8 dari 12. Sampul bulanan akan menampilkan Anda. Terima kasih atas tawarannya yang baik, tapi saya masih pemula. Dan belum pantas mendapat pujian seperti ini. Mari berkolaborasi lebih banyak di masa depan. Soal pindah perusahaan, saya belum punya rencana untuk saat ini. Sayang sekali. Tapi, mari bertukar informasi kontak, agar kita bisa lebih terhubung nanti. Tentu. Kapan Anda ganti casing ponsel? Tuan Lawson. Nyonya Gunter benar-benar jenius. Ya, saya pernah ingin merekrutnya. Tapi dia menolak. Sangat disayangkan. Direktur Wood, Anda benar-benar tahu bakat. Bagaimana kalau Anda sebutkan syaratnya? Mungkin saya akan pertimbangkan untuk bergabung. Direktur Wood. Nyonya Gunter saat ini berada di perusahaan kami, jadi saya khawatir dia tidak bisa ikut dengan Anda. Benar juga. Jika Nyonya Gunter tidak bisa pindah, bagaimana kalau kita makan malam? Kita bisa saling mengenal lebih baik. Terima kasih atas undangannya. Tapi makan malam tidak perlu. Suami saya mungkin tidak suka. Saya makan berduaan dengan orang lain. Dia asisten CEO kami. Dia mungkin akan menyulitkan saya dengan menggunakan jabatannya.
Ini hanya makan malam. Saya yakin dia tidak masalah. Saya suaminya, dan saya keberatan. Anda asisten CEO? Ya. Tapi bukankah asisten CEO bernama Owen? Oh tunggu. Sudah larut, dan Anda pasti punya banyak urusan. Kami tidak akan mengganggu lagi. Kami akan undur diri sekarang. Tunggu. Joey, walau kita juara pertama, kau tak terlihat senang. Ah, tidak, kami sangat senang. Flanken Joey. Pas duduk di belakang. Kulihat karamu, memandang Kevin tadi. Matamu hampir melutup. Apa kau mau bergabung dengannya? Jia menghargaiku, tentu aku pertimbangkan. Tidak seperti perusahaan kita, yang suka memecah belah dan diskriminasi, selalu menyerangku, dan... Bosh. Aku tak bermaksud begitu. Tak apa. Tak apa, Rachel, masalah yang kau sebut, sudah kuperhatikan. Akan kita selesaikan setelah kembali. Dan perbaiki budaya perusahaan. Bos kita benar-benar lapang dada. Visioner sekali. Kalian baru menikah. Sebaiknya lebih sabar, saling memahami. Kerongi bertengkar. Teratama kau, Joey. Rawati dia lebih baik. Kau dengar? Bos sudah memutuskan. Perlakukan aku lebih baik. Apa aku tak baik padamu? Baiklah salahku. Joey kita yang paling lapang dada. Paling visioner. Tak seperti orang-orang picik. Nah, begitu dong. Quelle obéis-tu? Malam ini aku mau 8 masakan, untuk makan malam. Masak sendiri, baru kumaafkan. Ya, Tuan Lawson. Tuan Louis buru-buru kenapa? Kalian terlalu mesra. Kali ini, Rachel benar-benar mengharumkan nama Empyrean Group. Juara pertama, apa nanti akan ada hadiah yang diumumkan di rapat nanti? Karya Rachel memang bagus, tapi belum cukup untuk membuat Kevin Turkson setuju. Menurutmu dia menang juara pertama, murni karena desainnya? Bukan begitu? Kamu terlalu polos. Sudah berapa lama Rachel di perusahaan ini? Dia bahkan belum belajar desain sistematis. Masa bisa menang juara pertama? Pasti ada sesuatu di balik ini. Dengar baik-baik. Ini karena Rachel dan Kevin punya hubungan spesial. Serius? Kira aku mengada-ada? Aku lihat langsung dengan mata. Mereka mesra banget. Di belakang panggung, ngobrol kayak sahabat. Kalau bukan karena hubungan spesial, dengan standar Kevin yang terkenal itu, masa dia mau tertarik padanya? Oh pantas saja. Kukira Rachel itu baik-baik, tapi di belakang. Lebih parah. Kalau cuma godaan biasa, masa Kevin kasih dia kesempatan sebesar itu? Pasti mereka sudah. Oh? Kenapa aku tidak tahu tentang hal-hal yang katanya kulakukan ini? Nona Lee, mata mana yang melihat ini? Apa kebetulan kali ini ada rekaman videonya? Kalau tidak mau ketahuan, jangan lakukan hal memalukan. Rachel, kira perbuatan kutamu tidak akan ketahuan, aku melihatnya. Aku saksi mata. Oh begitu? Jadi hanya karena omonganmu, kau bisa mencemarkan namaku, kau benar-benar menganggap dirimu hebat. Begini saja, aku akan mengundang Tuan Lawson dan Kevin. Kita berempat bisa ngobrol bareng, bagaimana? Hila kau, Rachel. Ini karya terbaruku. Kalau terus menghina, akan kulempar ke mukamu. Kau. Nona Lee, sebelum menuduh orang, pastikan punya bukti kuat. Rachel. Wah. Kamu datang sangat pagi. Jaga sikapmu. Bagaimana kalau bos melihatmu? Ken. Lawson. Louis,
Ten Louis sudah datang, cepat, beri jalan. Oh Joey. Kamu yang pimpin rapat hari ini. Aku ada urusan lain. Baiklah, tidak masalah. Sepertinya semua sudah hadir. Mengenai hasil kompetisi kemarin. Ini hasil kerja sama tim. Semua berhak mendapat apresiasi. Tapi sepertinya ada insiden kecil selama prosesnya. Benar? Syukurlah tidak ada masalah besar. Sophie. Aku baru berbicara dengan tim hukum. Mereka bicara tentang pelaporan. Tuduhannya pencemaran nama baik. Ten Lawson, saya salah. Tolong maafkan saya sekali ini. Ten Lawson, dia sudah bekerja bertahun-tahun. Dia bekerja keras. Memang dia salah kali ini. TAPI tidak merugikan perusahaan secara nyata. Bagaimana kalau kita biarkan saja kali ini? Iya, NN Christ benar. Ten Lawson, karena Sophie sudah menyadari kesalahannya. Mari beri dia kesempatan kali ini. Baiklah. Karena NN Chris sudah membela kamu, aku akan beri kelonggaran itu. Kami tidak akan laporkan. Bagaimana dengan mengundurkan diri dengan baik? Tian Lawson. Saya susah payah masuk Empire. Tian Lawson, bagaimana kalau? Bagaimana jika kita promosikan dia untuk memotivasinya? Tian. Maaf. Kita lanjutkan. Rachel baru bergabung, tapi sudah membawa prestasi penting untuk perusahaan. Jadi kami putuskan mempermanenkannya lebih cepat. Kantor sebelah CEO, sekarang jadi milikmu. Dia dapat kantor segini cepat? Tidak. Rachel baru bergabung. Langsung diberi fasilitas khusus, karyawan lama bisa protes nanti. Apa kalian semua kesal? Semua tahu. Empirean memperlakukan semua orang secara adil. Saya pepan kamu. Kalau menjuarai kompetisi nasional, fasilitasnya sama. Masa kantornya di sebelah kantor CEO? Nanti kita pindahin perlengkapan. Apa? Ini membuatku jadi sasaran. Lihat, kantor barumu. Kamu bisa fokus kerja, tidak ada gangguan lagi. Coy. Kamu yang rencanakan ini, kamu putusin sendiri, tanpa konsultasi? Tempat ini terlalu dekat denganmu. Tim desain sudah mengawasimu. Sekarang aku. Musuh publik nomor 1. Aku tidak memikirkan itu. Quelle obégitu. Aku akan jelaskan ke mereka. Yang sebenarnya. Jangan. Aku tidak mau ribut. Jangan libatkan aku. Aku traktir kok. Makan malam juga, untuk merayakan prestasimu. Akhirnya ada sikap sopannya. Silakan duluan, Tuan Lawson. Apa yang kamu lakukan? Tuan Lawson, Anda sedang bersama istri Anda sekarang. Saya tidak ingin mengganggu. Bagaimana jika saya lihat sesuatu yang tidak pantas? Bisa-bisa saya dipecat. Serratus push-up. Di sini. Tambahan 100 lagi? New York. Christ, sekarang bagaimana? Sudah selesai. Ngapain panik? Pergi ke Christ Group. Semua sudah siap. Benarkah? Terima kasih. Rachel, begitu aku bangkit. Kau akan menyesal. Menyedihkan. Andai bukan karena butuh kambing hitam, kau tak ada artinya. Ini. Bersulang untuk pahlawan kita. Bagaimana kau bisa dapatkan desainku, lalu ubah jadi gaun? Ini pa. Sempurna untukku. Sudah kuperiksa, modelnya tak bisa memakainya. Karena. Ini bukan untuk kontes. Ini dibuat khusus untukmu. Soal ukuran. C'est qu'elle y a langsung tahu. Sanggup? Menggegamkan.
Apa kau lupa? Tugas empirean? Setelah bertahun-tahun di sini, mataku bisa mengukur segalanya. Atau terlalu banyak latihan dengan wanita? Cemburu? Tidak. Enggak juga. Aku? Baiklah, mungkin sedikit. Hoi, fokus. Akhir pekan ini. Temui nenekku. Cepat sekali. Perlu bawa sesuatu? Tac perlu. Sudah kupersiapkan. Nyonya Chris, Anda memanggil saya? Apa Anda mencintai Joey? Nyonya Chris, ini terasa pribadi, bukan urusan kerja. Aku tidak. Panggil untuk urusan kerja. Ini jam kerja. Aku akan kembali bekerja. Aku tahu Anda dan Joey sudah menikah. Lalu? Aku dan Joey teman sejak kecil. Dia tak sembunyikan kontrak pernikahan dariku. Aku sarankan, Anda jangan berhayal. Saat perjanjian berakhir, aku akan menikahinya. Teman kecil, ya? Jika Joey mencintaimu, kenapa dia menikahiku? Mengapa seperti ini? Dia bisa menikahimu. Karena neneknya memaksanya. Dia tetap tak mau menikahimu? Dia pilih orang asing. Daripada kamu? Kau bilang ini cinta? Tapi aku tak melihatnya. Jika kau yakin, tunggu kami bercerai, lalu rebut dia. Jangan cari perhatian dariku. Tahuka kau kenapa dia tak pernah menikah? Karena ada orang lain, Sinta pertamanya. Dia menunggu bertahun-tahun untuknya. Kau hanya pengganti. Benar, kau bukan istri atau pengganti. Sabinya kau piker. Tetap jadi kodok yang tak bisa menjadi angsa atau hidup sebagai anjing penguin. Nyonya Chris, kau punya hak istimewa. Aku dulu jualan di jalanan. Aku pernah hadapi preman. Dalam hal keluarga, aku tak sebanding. Tapi jika kau ingin lawan, akan kuberikan. Rachel, tunggu saja. Kita lihat apakah mereka masih mau padamu. Setelah reputasimu hancur. Apa dia terlalu baik? Sebenarnya aku mulai punya perasaan. Raquel, fokus, lupakan itu. Ini hanya pernikahan kontrak. Kau di sini untuk uang, untuk pengobatan ibumu. Maaf, aku tak melihatmu. Merasa jadi pahlawan? Merasa paling hebat? Tahuka kau kenapa dia tak pernah menikah? Karena ada orang lain, Sinta pertamanya. Dia menunggu bertahun-tahun. Kau hanya pengganti. Ada apa? Tak enak badan? Aku baik-baik, tinggalkan aku. Ada masalah apa? Sek kamera. Rachel kemana? Rachel, Buka pintu. Jika tidak, aku masuk paksa. Ini sudah jam kerja selesai?
TN Lawson, aku punya kehidupan sendiri. Parenti Mengeng. Apa aku salah? Humph. Jika iya, katakan. Aku perbaiki. Kau baske. Aku karyawanmu. Mana mungkin aku menyalahkanmu? Beginneka Karanya, kau memperlakukan bos. Humph. Kau yang berkuasa, kau menang. Pakai kontrak untuk memaksaku? Bukan begitu. Aku hanya ingin tahu alasannya. Kenapa harus kuberitahu? Sudah cukup, aku butuh istirahat. The asterisk NGS asterisk T. B asterisk NGS asterisk T. Tian. Lawson. Saya sudah cek kamera. Dia pergi ke Cantor NN. Christ. Dan pergi ke Sal. Saya curiga, NN Christ bilang sesuatu. Mengerti. Joey, kenapa ajakku kencan? Di sini larut malam? Apa yang katakan ke Rachel hari ini? Maksudmu apa? Jauh. Aku cuma ngobrol dengannya. Apa, dia mengeluh tentang aku? Bicaralah jujur. Joey, apa kau jatuh cinta pada Rachel? Itu sebabnya kau marah sekali? Jujur saja. Joey, berhenti berpura-pura jadi pahlawan tragis, menyimpan cinta pertamamu selama 20 tahun. Pengabdian, MU itu, langsung hilang saat kau bertemu Rachel. Baik, kau mau tahu yang sebenarnya? Aku kasih tahu Rachel tentang cinta pertama berharga. Aku ingin dia tahu. Dia cuma pengganti. Mulai sekarang, kau bukan lagi Direktur Desain Empirean. Pesangonmu akan ditransfer. Dan, jangan pernah muncul di depanku lagi. Joey Rachel, jika aku tak bisa bahagia, kalian juga tidak boleh. Rachel, maafkan aku. Aku seharusnya tidak menyembunyikan masa laluku dengannya. Parenti. Aku tidak ingin mendengar tentang Cinta pertamamu. ini pernikahan kontrak. Saat selesai, aku akan pergi. Aku akan tepati perjanjian, Tuan Lawson. Tolong jangan ikut campur pekerjaan atau hidupku. Berikan aku waktu, akan kujelaskan semuanya dengan jelas padamu. Kau hanya perlu percaya. Tuan Lawson, jika ini bukan urusan kerja, silakan pergi. Aku sibuk. Ada yang kau butuhkan? Ya. Kubawakan kopi untukmu. Masuk ke sini. Kalau masalah di surga? Tuan Lawson. Hadiah yang Anda minta, sudah siap. Taruh di mobil. Kita bawa besok. Saya. Lalu, besok Anda bertemu keluarga. Kerasa, sembanianmu terbongkar. Mungkin beritahu dulu dia? Kenapa tidak beritahu sejak dulu? Kenapa tidak bilang? Menyembunyikan identitas akan serumit ini? Ini ide Anda sendiri. Mana bisa saya menolak? Tuan Lawson, Anda tahu. Satu kebohongan, memancing kebohongan lain. Tapi, dia sudah marah.
Dia akan marah. Bagaimanapun juga. Lebih baik beritahu semuanya sekarang dan selesaikan masalah. Jika dia tahu sendiri, dia akan marah, dan Anda harus menenangkannya. Ini akan berantakan. Kéluard. Saya. Dia tidak sepenuhnya salah. Besok, pulanglah ke rumah bersamaku untuk menemui nenek. Besok, pulanglah ke rumah bersamaku untuk menemui nenek. Besok. Baik, aku mengerti. Nenek, aku sangat merindukanmu. Lily, kamu sudah datang, aku juga merindukanmu. Sekarang Joey sudah menikah. Kesempatanku sudah hilang. Mungkin ini memang takdir yang tidak direncanakan. Joey kita tidak cukup baik untuk seseorang sehebat diri. Ah, jangan begitu. Dia juga luar biasa. Dia berbakat. Dan Joey jelas menghargainya. Joey bilang. Dia tidak buruk. Tidak buruk? Dia sangat menawan. Beberapa hari lalu, di pekan mode, seorang editor majalah terpesona pada Rachel. Mereka bergandengan tangan. Dia bahkan mencoba membujuknya pindah di depan Joey. Kalau Rachel, dia tidak menolak. Mereka bahkan merencanakan pertemuan. Benarkah dia mendekati pria lain? Tepat sekali. Editor itu tampan dan sukses. Mereka cocok sekali. Mungkin saling mengagumi secara profesional. Mungkin tidak seperti yang terlihat. Tidak bisa diterima. Sebagai menantu kami tidak peduli penampilannya atau latar belakangnya. Tapi dia harus suci dan sopan. Keluarga kami menjunjung tinggi integritas di atas segalanya. Wanita seperti itu tidak layak untuk kami. Tuan Lawson. Sebagai asisten, kau tinggal di villa sebesar ini, CEO-nya pasti tinggal di tempat lebih mewah. Serga. Jadis qu'au Sud t'as eu? Di titik ini, mana mungkin aku tak tahu, keraku tak berakal. Tapi serius. Kenapa orang kaya sepertimu selalu pura-pura miskin? Kau pikir semua wanita hanya mengejar uangmu? Bukankah kau suka uang? Tentu saja suka. Tapi, itu masalahnya, kau tidak jujur. Pantasan tak dapat istri. Benar. Kritikmu tepat sasaran. Ini semua salah. Aku tidak sedang memarahimu. Ini pernikahan kontrak. Aku tak punya hak itu. Kau punya. Sekarang kau istriku. Untuk sementara? Enggak. Ini pernikahan palsu. Palsu atau tidak? Bukankah kita harus temui keluarga hari ini? Coba tersenyum. Nona Gunter? Tentu. Sayang, ayo pergi. Senyummu sangat palsu. Nenek. Kenapa nenek di sini? Bukankah sudah kukatakan, jangan datang ke rumah kami? Berani-beraninya kau bicara ke Lily. Nenek. Ini menantumu. Rachel Gunter. Senang bertemu. Nenek, aku Rachel. Maafkan aku. Tak segera mengunjungi. Nenek. Rachel meniapamu. Aku dengar. Apia. Kau harap aku tersenyum juga? Bukannya, selalu suruh aku bawa pulang istri? Nah, ini dia. Begini ke sikapmu? Nenek. Joey. Kau memberontak sekarang? Beraninya kau bicara seperti itu pada nenekmu? Keras sekali, tidakkah? Kau tahu kenapa? Dia tidak suka istri ini? Tidak. Aku tidak tahu. Paman, mau jelaskan? Kau sudah dibodohinya. Kita semua tahu dia tidak sopan. Masih kau bela? Tidak sopan? Apa yang kulakukan? Joey. Ceraikan dia sekarang. Jangan biarkan dia memalukan keluarga kita. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Dia gadis baik-baik. Bagaimana kau bisa fitnah dia seperti ini? Fitnah? Kalau dia tidak melakukannya, kenapa orang-orang membicarakan dia melakukan hal-hal seperti itu? Jadi kenapa khawatir dengan omongan orang? Apa yang dia lakukan? Siapa yang memberitahumu ini?
Mungkin nenek lagi tidak mood saja. Aku tidak akan mengganggu. Aku pergi dulu dan kembali lain hari. Rachel. Pergi. Ini ulahmu, bukan? Kau yang menyebar rumor. Aku tidak. Nenek. Lihat betapa Joey kini membenciku. Kosihon. Kalau Joey memperlakukanmu begini, nanti ku buat dia menyesal. Hatinya sepenuhnya kini milik Rachel. Dia sudah tidak seperti dulu. Dia bahkan Bahkan apa? dia bahkan mau memukulku. Apa? Dia berani mengancammu? Akan kuaya dia. Pelajaran. Jengkean nek. Joey hanya pria berdarah panas. Dia bercinta jegaba. Hanya itu. Aku takut Rachel menipunya. Membuatnya tidak waras. Perempuan licik itu telah merusaknya. Dulu dia sangat sopan. Tapi kini berani memukul wanita? Rachel. Nenekku. Bukan seperti ini. Pasti ada yang menghasut. Coy. Aku tahu pernikahan ini transaksi, kebayar aku. Dan aku setuju urus keluargamu. Tapi, kenapa aku harus terima hinaan mereka? Akuber sympa. Nenekku. Biasanya tidak begini. Ini ulah Lily. Pasti dia menghasut nenek. Jangan pergi. Aku akan jelaskan semuanya. Jelaskan apa? Keluargamu terlalu sombong, mana mungkin penipu sepertiku layak? Kau percaya rumor tanpa bukti, dan menghakimiku tanpa alasan. Tuan Lawson. Perjanjian kita ini sudah tidak bisa dilanjutkan. Coy. Dasar pembohong. Kau tipu aku sampai menikahimu, Manin Parasenku. Bill Tao Assistant CEO. Dasar suka berlebihan. Makasih. Nyonya Gunter. Nyonya Gunter? Kalau perempuan ini tak layak, segera ceraikan. Orang seperti dia, tak pantas jadi keluarga kita. Nek, Rachel bukan begitu. Dia cuma jalan sama pria lain. Menginap di hotel. Masih mau bela dia? Nek. Joey benar. Mungkin mereka cuma teman, dia cuma istirahat. Diam. Kira aku tak tahu. Akal bulusmu? Dengar baik-baik. Kalau Rachel kenapa-kenapa. Joey. Lily ini selalu mengutamakanmu, tapi kau tetap pilih Rachel? Sebaiknya kau nikahi Lily saja. Daripada ada masalah begini. Nek. Pak Lawson, kenapa marah? Mau mengintip selingkuhannya? Kevin. Kau ngapain di sini?
Tuan, Apakah Anda teman Rachel? dia mabuk. Dan Anda bawa ke sini tanpa beritahu suaminya? Kenapa begitu? Nenek. Saya tak perlu jelaskan. Lebih baik saya tanya. Kenapa Anda biarkan teman saya sendirian di bar sampai mabuk berat? Sebagai suaminya, kenapa TN Lawson tak ada? Apa Anda menindasnya? Atau... Terima kasih sudah jaga istri. Tapi Anda bisa pergi sekarang. Tidak. Kami belum selesai bicara. Jangan pergi. Saya tidak berencana pergi. Saya tahu pengaruh keluarga Anda. Tapi saya kagumi bakat Rachel. Dan saya tak ingin dia jadi korban kecemburuan Anda. Saya akan urus istri saya. Tak perlu Anda khawatir. Tapi, dari situasi hari ini, sepertinya Anda tak menjalankan tugas. Ribet sekali. Siapa yang berisik jam segini? Tak bisakah orang tidur di sini? Joey, Jika kau anggap saya nenekmu, putuskan hubungan dengan Rachel sekarang juga. Nek. Tak kusangka luarmu terlihat baik. Tapi di balik layar berantakan. Jika keluargamu tak suka Rachel, kenapa tak beri dia kebebasan? Sudah selesai? Gomong-gomong, saat saya ke bar tadi, Rachel sudah mabuk. Tapi lihat struknya. Dia hanya minum 2 gelas. Seharusnya tak semabuk itu. Legipula. Jika benar dia mabuk berat, dia tak akan bisa kirim pesan ke saya. Kan? Kecuali ada yang beri obat. Saya sarankan. Selidiki ini baik-baik. Nenek jangan sedih. sayang, Harusnya aku memaksa Joey menikahimu. dan melupakan cinta pertamanya. Kalau begitu, dia takkan menikahi wanita tak bermoral ini. Ini salahku. Aku tak pantas untuk Siapa bilang? Keluarga kita sudah berteman lama. Aku melihatmu tumbuh besar. Kalau bicara jodoh, tak ada yang lebih cocok dari kalian berdua. Tapi Joey tidak peduli pada. Dia hanya peduli pada cinta pertamanya. Bahkan, untuk pernikahan palsu ini, dia tak memintaku. Apa? Pernikahan palsu? Maksudmu, Mereka tidak benar-benar menikah? Joey tidak memberitahu? kukira, Dia akan memberitahu. Ini salahku. Aku terlalu memaksa. Tak menyangka jadi berantakan begini. Hetai. Rachel ini wanita desa, tapi bisa menjadi istri orang kaya. Menurut nenek dia mau pergi, khawatirnya, meski Joey mau bercerai. Rachel takkan melepaskannya. Dasar jalang, beraninya dia. Ayo pergi. Apa yang kau lakukan di kamarku? Kau tahu ini tempat apa? Kau bawa aku ke hotel? Apa maumu? Kalau aku mau sesuatu, harus tunggu kau bangun dulu? Sudah selesai. Sebenarnya, belum selesai. Kalau begitu, benar. Lalu kenapa kau masih di sini? Pergi sana, aku bosan melihatmu. C'est Bellum Pergi, Lia Ini Dulu. Lily Membiasku? Aku tahu itu. Dengan toleransi alkoholku, bagaimana aku bisa mabuk hanya dengan beberapa gelas? Lily kurang ajar itu, seharusnya aku menamparnya waktu itu. Di mana Direktur Wood? Dia Pergi. Pergi? Ah, aku belum sempat berterima kasih padanya. Kau sangat merindukannya? Kenapa itu penting untukmu? Duduk di sana. Apa katamu? Kubilang duduk di sini. Dan biarkan aku menjelaskan. Silakan. Ini semua perbuatan Lily. Nenekku pasti tertipu olehnya. Itu sebabnya dia bersikap seperti itu.
Jangan marah lagi. Percayalah padaku. Aku akan membersihkan nama dan membuat nenekku meminta maaf padamu. Aku tidak akan membiarkan Lily lolos dengan ini. Dia mengincarku. Seharusnya aku menghadapinya dari dulu. Aku tidak takut padanya, Kon. Aku akan membantumu. Aku akan pergi bersama. Aku sangat marah. Aku akan mengejar Lily, tapi kenapa kau ikut denganku? Takut aku menyakiti teman masa kecilmu? Omong kosong. Tidak peduli apa yang kita katakan, nenekku tidak akan percaya. Dia harus melihatnya sendiri. Jadi kau akan menghadapi Lily. Dan aku akan menyuruh nenek mengawasi secara diam-diam. Tunggu. Aku membalas dendam untuk diriku sendiri, bukan menjelaskan pada keluargamu. Aku tahu. Aku tahu. Jika kau tidak menceraikannya, aku akan mengusir. Sebelum kau mengusirku, biarkan aku memperkenalkanmu pada seseorang. Siapa? Lily. Apa yang kau rencanakan sekarang? Kau akan tahu ketika kita sampai di sana. Ayo pergi, kita tidak punya waktu untuk menjelaskan. Jadi, apa kamu marah karena aku menghancurkan mimpi jadi wanita kaya? Tidak sama sekali. Aku ke sini untuk berterima kasih. Berterima kasih padaku? Ya, terima kasih sudah banyak membantu. Aku angkat teh ini untuk menghormatimu. Menggantikan anger. Apa kamu gila? Nyonya Chris, kita sudah membahas ini. Kamu tak bisa mengalahkanku. Buat apa repot-repot? Dan otakmu mungkin tidak berfungsi baik. Membiusku di bar, tanpa ada kamera? Aku tak pernah berencana menyembunyikannya. Memangnya kenapa kalau kamu tahu? Oh. Katakan. Keluarga Lawson sangat menjaga reputasi, terutama Nyonya Lawson. Terobsesi dengan kesucian wanita. Bahkan jika kebenaran terungkap, selama kau dianggap tak suci, mereka tak akan menerima. Rencanamu gagal total, kan? Ya, aku tak menyangka. Kevin ternyata pengecut. Kuserahkan kau padanya dengan mudah, tapi dia tak berani menyentuhmu. Sebenarnya, kau sudah banyak membantuku. Aku sangat berterima kasih. Sekarang mau main trik apa lagi? Aku tahu latar belakangku tak mentereng. Aku tak cocok dengan keluarga Lawson. Tapi aku tak akan menghabiskan hidup bersama orang yang taksisha. Aku hanya perlu fokus mencari uang untuk biaya pengobatan ibuku. Aku sudah punya uangnya, tapi kesulitan mengakhiri pernikahan ini. Kau mempermudahnya dengan mengadu domba Nyonya Lawson. Sekarang, Joey pun harus menceraikanku. Rachel, aku benci wajah sok suci itu. Apa kau sadar siapa Joey? Kau punya segalanya tapi tak hargai. Aku tak mengerti dirimu. Kalau aku mempertahankannya, kau tak bahagia. Sekarang aku tak peduli. Kau masih marah? Kau susah disenangkan. Mungkin kau perlu ke psikolog. Ada yang tak beres denganmu. Aku sudah bayar tehnya. Bagaimana perasaanmu sekarang? Kau sudah lihat sifat aslinya? Aku sudah tua. Tertipu oleh gadis kecil. Aku tak akan ikut campur lagi. Oke? Nenek? Joey, kau lagi-lagi. Kau yang memaksaku begini. Rachel. Damn. Aku cuma ingin makan dengan tenang. Maafkan aku. Aku salah. Parenti. Siapa aku sampai perlu dengar maafmu? Ini cuma pernikahan kontrak. Sekarang kontraknya sudah habis, bukan pernikahan kontrak lagi. Tapi sertifikat nikahnya masih sah, jadi kita resmi menikah. Joey,
Jangan bilang, kalimat berikutnya kau jatuh cinta padaku? Bagaimana jika iya? Lalu cinta pertamamu? Katakan sesuatu. Biarkan dia tetap menjadi kenanganku. Aku sudah menunggunya lebih dari 20 tahun. Sudah waktunya melepaskan. Aku cuma penipu dalam pernikahan ini. Apa aku pantas dapat CEO sepertimu? Mulai sekarang, semua milikku jadi milikmu. Aku jadi bapak rumah tangga, kau yang menafkahi. Mu? Jadi, mau tidak? Mu? Baiklah, Quelle obéis-tu Terimaini? aku akan menafkahimu. Rachel, bagaimana kondisi ibu? Tenang, dia akan baik-baik saja. Kita sudah datangkan dokter terbaik. Operasinya akan berjalan lancar. Ini siapa? Hai, aku iparmu. Ipar? Ayah. Apa yang kubicarakan kemarin? Aku akan selalu dukung adik. Jagetingkemau. Tidak masalah. Aku tidak takut. Jangan khawatir. Ibu akan selamat. Ok. Wah, kau benar punya adik? Sudah kubilang aku tidak bohong. Joey. Rachel itu. Anak yang polos. Lebih pengertianlah padanya. Mulai sekarang, jalani hidup yang baik bersama. Oh Ibu, apa aku seburuk itu? Apa yang ibu bicarakan? Dangan khawatir. Bu, akan kujaga dia dengan baik. Oh, kata dokter. Ibu bisa pulang beberapa hari lagi. Nanti kalau sudah pulang, kami ajak ibu jalan-jalan. Pak Lawson, ada kabar buruk. Perusahaan kita dalam masalah. Joey. Ini tentang perusahaan. Segera urus itu. Aku tidak perlu kalian di sini. Istirahat yang cukup ya, Bu. Grup kita menandatangani kontrak. Dangenwatt Group, Christ Group, dan perusahaan bernama Frank Group. Kontraknya mewajibkan kami mengirim 10 juta pakaian ke setiap perusahaan dalam seminggu. Semua harus desain baru. Tidak boleh ada yang sama. Kenapa kita berkolaborasi dengan perusahaan ini? Kapan kontrak ini ditandatangani? Stempel perusahaan terkunci di brankas. Hanya 3 orang yang bisa akses. Anda, saya, dan Lily. Lily lagi. Dia cuma direktur desain. Kok bisa tanda tangan kontrak atas nama Anda? Karena keluarga kami berteman. Terpaksa karena tekanan keluarga. Dulu aku izinkan dia tanda tangani proyek sebagai gestur simbolis. Aku tidak menyangka ini akan terjadi. Sekarang menyesal? Mending pikirkan cara memperbaikinya. Berapa kapasitas produksi harian kita? dalam kondisi maksimal, pabrik kita bisa produksi hingga 1 juta potong per hari. Untuk capai 30 juta, perlu setidaknya 1 bulan. Bahkan jika pekerja lembur semalaman, tetap butuh setengah bulan. Desain yang diberikan, Nionia Lawson Keskiviko Lily, sudah jadi pakaian jadi. Kalau kita pakai ulang, kita bisa dituduh menjiplak dan tak memenuhi syarat. Apa konsekuensinya jika gagal? Pelanggaran kontrak 30 juta potong. Artinya denda puluhan miliar. Baik, serahkan saja pada mereka. Apa? Langsung menyerah begitu saja? Bukannya katamu. Uangmu adalah uangku, kalau kamu bangkrut, bukankah aku jadi melarat? Keluargaku tak segampang itu bangkrut seperti bayanganmu. Jangan khawatir. Tapi kita tak bisa menyerahkan semuanya, meski Lily tanda tangani kontrak tak adil. Ini bisa jadi peluang cari untung. Tapi Nyonya, kontrak baru ditandatangani beberapa hari lalu. Bahan baku kurang, dan waktu sangat mepet. Kami tak bisa penuhi tenggat. Serahkan masalah desain padaku. Untuk produksi, kita bisa alidayakan ke perusahaan lain. Ide bagus. Tapi pengusaha cari keuntungan jika Empyrean kolaps. Mereka pasti senang. Bagaimana tahu kalau tak coba? Jadi kamu sudah punya rencana? Kamu sendiri bilang, bisnis itu soal keuntungan. Dengan semua uangmu, beri mereka keuntungan cukup, mereka pasti setuju. Silakan lakukan.
Nyonya Lawson, Anda jenius. Lebih baik bayar langsung saja. Haruskah kita beri mereka uang? Joey, tidak ada stok yang bisa dikirim? Siap bayar dendanya? Akan kulihat caramu menangani kekacauan ini. Tepat, TN Lawson, Grup Amerian. Sudah menguasai pasar cukup lama. Sudah waktunya untuk beristirahat. Joey, jangan salahkan aku karena tak membantumu. Ayahmu sudah memimpin perusahaan terlalu lama. Kita mendirikan Empirean bersama. Kenapa tak bisa jadi milikku? Kalian Berempat Piker. Beberapa trik licik. Bisa menjatuhkan Empirean? Aku sudah jadi direktur di Empirean bertahun-tahun. Benar, Empirean punya aset tak terhitung. Tapi kau tak punya likuiditas cukup. Jadi aku akan kirim tepat waktu. Dengan kapasitas produksimu, Mas Dehel. Jika bisa kirim tepat waktu hari ini, aku akan serahkan grup Chris pada. Tidak, terima kasih. Aku tak mau masalah. Terima kasih. Enen Chris, janganlah mengundurkan diri. Rachel, dasar sialan. Semua ini karena kau, bahwa aku dan Joe berakhir begini. Aku tak mengerti. Saat aku tak di sini, kalian tak membuat kemajuan apapun. Jelas. Dia tak pernah mencintaimu. Rachel, dasar sialan kotor. Kau bisa sebut siapa saja, suamimu. Sophie. Kukira Lily benar-benar menghargaimu. Tapi, dia bahkan tak memberitahumu tentang pernikahanku dengan Joey. Itu menyedihkan. Aku hampir merasa kasihan padamu. Rachel, aku takkan membiarkanmu lolos. Lebih baik jangan. Sepertinya aku lahir untuk melawanmu. Kalau begitu tak usah banyak bicara. Waktu pengiriman habis. Di mana barangnya? Nyonya Gunter, pesanan Anda sudah datang. Semua sudah di luar, siap diambil. Barangnya sudah di sini. Mau memeriksa? 30 juta unit. 3 desain. Lisensi eksklusif. Mas Dehel, kau tak mungkin selesaikan dalam seminggu. Hanya karena kau tak bisa tak berarti orang lain juga. Jadi kau bantu SI jalan ini. Kevin, dasar idiot tak berguna. Aku serahkan Rachel padamu dengan mudah. Kau malah tak menyentuhnya, sekarang baru kau bertindak? Aku tak mau merendahkan diri seperti itu. Aku tak perlu mengambil keuntungan dari orang. Legipula Cowpiker. Aku tak bisa dapatkan wanita yang kumau. Aku tak perlu kau aturnya untukku. Kontrak untukmu sudah siap. Mari kita selesaikan. Bayar untuk barangnya. Sekarang bayar kami. Bukannya kau janji ini pasti berhasil? Sekarang bagaimana? Aku setuju dengan kontrak ini hanya karena kau sangat yakin. Lihat keadaan kita sekarang. Tak ada ganti rugi dari Empirean. Malah kita yang bayar barangnya. Ada lagi? Kita beli saja. Kita semua bergerak di bidang pakaian. Kita jual sendiri. Berapa modal cair yang kita miliki? Transfer semuanya ke grup Empirean. Tuan Watt, ekspansi kita terlalu cepat belakangan. Hanya tersisa beberapa juta saja. Kenapa bisa sedikit sekali? Katanya kompensasi akan datang segera. Jadi tak perlu menimpin kedangan. Ayah, transfer uangnya ke akun Empyrean. Lily, petugas pajak sudah datang. Mereka menemukan masalah dengan pajak kita dan sedang menyelidiki. Denanya dibekukan. Apa? Kau yang ada di balik semua ini. Hanya kau yang boleh menjebak. Dan minta denda pelanggaran, aku tak boleh melaporkan penggelapan pajakmu. Tak kesangka dia main kotor seperti ini. Mengatur ini diam-diam. Karena semuanya sudah teratasi. Nona Gunter. Janji Anda akan ditepati, bukan? Bukannya cuma beberapa desain konsep, masih ada apa lagi? Tak banyak. Hanya hal-hal kecil. Joey, kau tiga seperti ini? Kau akan biarkan grupku runtuh? Ya. Ada masalah? Tuan Lawson. Mohon kasihan, grup Watt kami akan ikuti arahan Anda mulai sekarang. Diam. Masalahnya tepatnya apa? Joey, demi nenekmu,
Maafkan aku kali ini, beri aku kesempatan ini. Dia sudah tua. Kalau sampai tahu soal ini, dia pasti takkan kuat. Kau benar-benar tak kenal dia. Sejak ayahku meninggal sampai aku ambil alih perusahaan ini. Bukankah dia yang atur semuanya sendiri? Masih ada badai apa yang belum dia lewati? Dia tidak selemah yang kau kira. Joey, apa kau benar-benar mau menghancurkanku? Berani-beraninya kau melakukan ini pada senior. Apa kau mau keluarga Lawson jadi bahan tertawaan? Yang jadi bahan tertawaan justru kau. Ini bukan urusan kami. Suruh Departemen Hukum mulai penagihan utang. Bawa mereka pergi. Seharusnya dulu. Cuba bat habis kau. Rachel. Rachel. Panggil ambulans. Hahaha. Mati kau. Mati kalian semua. Ini hutang keluargamu padaku. Nyawa orang tuamu masih kurang. Kuhabisi seluruh keluargamu. Hahaha. Hahaha. Dia akhirnya mati. Haha. Ah. Lepaskan aku. Rachel. Berta Handler. Jangan panik. Dokter, kumohon, selamatkan dia. Kau harus selamatkan dia. Tenang, kami akan upayakan yang terbaik. Baiklah. Tuan Lawson, Lily dan yang lain sudah dibawa polisi. Saya sudah mengajukan gugatan atas pelanggaran kontrak dan pelanggaran komersial. Lily dan yang lain, Manggaku memfitnah. grup Pamirean. Mereka juga mengakui insiden dengan TN Watt yang mencuri karya Nyonya Lawson. Bagaimana dengan Frank sekarang? Selain kejahatan yang disebut tadi, dia ditahan karena percobaan pembunuhan. Dia mengaku terlibat kecelakaan yang menimpa orang tuamu. Sudah kuduga. Tapi tak punya bukti. Sepertinya. Dia sangat mencintai. Rela mengorbankan nyawa untukmu. Jangan kecewakan dia. Lily ingin menemuimu terakhir kali. Dia terlihat sangat labil. Bisa meledak kapan saja. Biarkan dia menemuiku dalam mimpi. Terima kasih untuk semuanya. Nenek, kenapa ada di sini? Aku datang menjenguk menantuku. Rachel, pertama-tama aku minta maaf. Aku salah menuduhmu. Maafkan aku. Selain itu, aku sangat berterima kasih. Kamu mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan Joey. Rachel. Bangganlah. Kamu satu-satunya menantuku. Rachel sudah sadar? Joey. Rachel, bagaimana kondisimu? Ada yang tidak beres? Aku baik-baik, tidak akan mati. Jangan bicara begitu. Lihat dirimu, CEO Empirean. Tapi berantakan begini. Sangat memalukan. Tapi tetap kunikahi kau. Sekarang kau tak bisa kabur. Hei, nakal kecil. Minggir dulu. Rachel, kamu sudah bangun. Kamu harus makan dulu. Rachel. Aku menyuruh pengasuh masak sup ayam dan sup ikan untukmu. Sup ayam baik untuk pemulihan. Sup ikan mempercepat penyembuhan luka. Nanti harus makan sampai habis. Terima kasih, Nenek. Melihat kalian berdua baik-baik saja begini, Nenek sangat senang. Mulai sekarang, kalian berdua harus hidup bahagia untuk Nenek. Rachel, nanti kalau sudah sembuh, Nenek akan adakan pernikahan megah.
Kamu akan masuk keluarga kami dengan upacara lengkap. Hehehe. Mulai sekarang, kalian berdua harus hidup dengan baik. Cepat berikan nenek kuku laki-laki atau perempuan. Aku bermimpi tentang itu setiap malam. Nenek, bicara apa ini? Maman Benar. Sudah lama. Keluarga kita tidak ada acara. Kata dokter, kamu bisa pulang beberapa hari lagi. Masih sakit? Lukanya masih nyeri. Aku cari botol air panas untuk... Tunggu di sini. Tunggu di sini. Mbak, saya ambil yang ini, yang ini. Rachel. Berbalik. Dokter melarangmu makan ini. Tidak baik untuk luka. Kamu tidak tahu? Ini, kamu ambil. Joey, kamu tahu nggak apa kesan pertamaku pada saat kita kencan buta pertama? Apa itu? Waktu itu aku mikir, cowok muda ganteng begini, mau kencan buta, jangan-jangan ada masalah di bagian itu? Kamu benar-benar mikir gitu? Wajar saja curiga. Kamu boleh tetap curiga. Nanti aku buktiin sendiri. Apa? Kamu itu gadis kecil waktu itu? Apa? Kamu itu gadis kecil itu? Yang lihat keluarganya aku kecelakaan. Lalu narik aku keluar dari mobil. Ternyata kamu anak laki-laki itu. Selama ini aku terus mencarimu. Tapi kamu ada di sampingku. Sekarang rasanya, aku sudah di depan bibirmu. Shemuania. Bosch akan mengumumkan sesuatu hari ini. Ya. Mulai hari ini, Rachel akan menjabat sebagai Direktur Desain di Empyrean Group. Dan istri CEO. Aku belum pernah lihat dia tersenyum ke kami. Tampan sekali. Tampan apapun, jangan berharap lebih. Dia sudah menikah. Inikah kekuatan cinta? Semoga dia tidak marah-marah lagi. Hei! Pak Lawson, apakah Anda lupa sesuatu? Berani sekali kau, ya? Dengan Bu Lawson di sini, aku jadi berani. Dia akan lindungi kita. Tenang saja, bonus akan berlimpah. Baiklah, hidup bos. Ada satu hal lagi, 3 hari lagi. Semua diundang ke pernikahan kami. Oh, Aku belum setuju menikahimu. Sebenarnya, kita sudah terdaftar resmi. Norak banget. Siung Jia. Siung Jia. Siung Jia. Diam. Keskivi ke kantorku. Siapa bilang bos kita tidak romantis? Itu sebelum dia temukan yang tepat. Bos kita tipe orang yang sembunyikan perasaan.